Ya nggak mungkin dia nggak tahu. Oke, selamat kembali Bapak Ibu. Selamat bergabung kembali, silahkan untuk kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Kita masih akan melanjutkan dengan materi grooming. Gimana, sudah ngopi-ngopi? Sudah tambah semangat ya? Boleh tepuk tangan dulu dong untuk semangat dan antusias Bapak Ibu sekalian. Oke, kita balik lagi untuk melanjutkan sesi professional grooming. Oke, tadi kita sudah belajar bagaimana mengetahui bentuk tubuh yang sesuai dengan tubuh kita masing-masing dan bagaimana agar kita juga bisa memilih busana atau pakaian yang bisa cocok untuk sesuai dengan bentuk tubuh kita, sehingga kita bisa lebih menunjukkan kelebihannya dibanding mengeluarkan kekurangannya. Oke, kita lanjut. Terang banget. Next. Laki-laki ya? Bukan. Ventilasi bukan. Oke, ya kita tadi sampai di sini. Di awal saya sudah sebutkan berkali-kali bahwa kita itu makhluk visual yang selalu melihat dengan mata, masuk ke pikiran, di mana kita selalu ingin melihat yang lebih menarik. Ya, jadi ini adalah foto gambar orang yang sama, ya Bapak Ibu. Lihat signifikan perbedaannya, ya. Ketika tidak memakai make up, si perempuan ini sebenarnya sudah cantik, ya. Tapi lebih cantik, lebih menarik adalah ketika dia memberikan polesan di wajahnya. Apalagi Bapak Ibu dalam dunia profesional, dilihat banyak orang bertemu klien, mitra bisnis, ya, atau mungkin sekedar teman-teman saja. Sudah pasti ketika Bapak Ibu lebih memperhatikan riasan wajah, ya, ini akan lebih menarik, akan lebih fokusnya akan lebih ke Bapak Ibu yang menggunakan make up. Oke, kita berbicara tentang tata rias wajah dan rambut, dimana kalau untuk daily ya mungkin Bapak Ibu, ibu-ibu ya, ini untuk khusus ibu-ibu dulu, ini harus wajib pakai bedak ya. Ada di sini yang natural, tidak pakai apa-apa. Hah? Ya, setidaknya pakai apa? Pelembab, pakai sunblock, ya itu untuk kesehatan ya. Tapi kalau misalnya mau lebih looks profesional lagi, lebih menarik lagi, siapa sih yang nggak mau terlihat lebih menarik, lebih cantik, pakailah bedak tipis-tipis, ya, lipstick, alis ya. Jadi itu aja 3 poin penting ya ibu-ibu nih, terutama yang selalu harus ada di tas. Nah, saya mau cek nih, tasnya ada makeup apa? Oh, di kamar. Jadi di pouch juga nggak ada. Even lipstick, luar biasa. Saya suka ini. Tepuk tangan, namanya grooming profesional, di mana kita ketika kita memperhatikan, kan kalau misalnya kita kadang habis makan ya, atau mungkin ya ibu-ibu habis sholat, hilang tuh bedaknya, lipstiknya. Nah, gue 3 ini apa? Bedak. Ini apa nih? Alis. Mantap, pas kan? Udah lulus grooming, profesional grooming. Ya, cuman 3 poin itu, ibu-ibu ya. Mulai sekarang, ya, taruh 3 poin itu di pouch kecil aja. Ya, even mungkin di kamar, tapi tetap harus taruh di tas kecil. Kenapa? Karena kita pasti ingin memberikan yang terbaik dalam bentuk apresiasi diri. Kita tuh cantik bukan buat orang lain, bukan buat pasangan, bukan buat siapapun, tapi buat diri kita. Ketika kita ngaca, kita cantik, kita menarik, kita akan lebih percaya diri, ya. Jadi kenapa hanya kok cuma 3? Kok nggak? Waduh, energi saya begitu luar biasa. Oke, kenapa kok nggak pakai blush on, nggak pakai eyeshadow ya? Kalau mau natural, eyeshadow itu nggak terlalu penting. Yang penting ibu-ibu gunakan bedak. Nah, ketika misalnya ingin eyeshadownya ada, kalau mau natural ya,
Kalau misalnya mau pakai yang coklat kan itu sangat natural. Karena mata itu biasanya kalau ibu-ibu yang nggak terbiasa make up kayaknya akan kadang-kadang justru jadi nggak pede ya. Kadang-kadang kalau berubah dikit aja kadang-kadang takut ada komen, ih tumben banget nih make up nih, ada apa nih? Nah kadang-kadang tuh biasanya suka takut dengan komen orang ya. Jadi lagi-lagi kita harus rubah dulu nih mindsetnya ya ibu-ibu. Ketika ada orang yang misalnya memberikan tanggapan tersebut, kalau kita termasuk orang yang sensitif, langsung tuh baper, gak mau lagi make up ya. Saya punya murid itu cantik luar biasa, tapi karena ada komen-komen seperti itu, aura dia gak keluar. Tapi sudah diedukasi, sudah mulai membaik. Nah ini kan justru meredam potensi. Kenapa kita nggak switch mindset kita dengan hal negatif tersebut menjadi positif? Dalam arti kata dibanding kita jadi sensitif negatif, mendingan kita nge-switch, oh tanggapan itu bukan berarti meledek, tapi berarti dia menunjukkan dia memperhatikan saya, dia memperdulikan saya. Nah jadi kita selalu berusaha untuk men-switch hal-hal negatif yang datang ke diri kita menjadi hal yang positif ya. Apalagi kita zaman sekarang nggak perlu terlalu sensitif, mudah tersinggung, tidak usah ya. Kita tangkap apa sisi positif yang kita bisa ambil. Nah lalu kenapa lipstick? Jadi ibu-ibu kalau misalnya pengen terlihat segar terus nggak ada blush on, lipstick itu tuh ibu-ibu bisa tempel. Misalnya ibu-ibu pakai lipstick nih, wah nggak bawa blush on, nggak bawa eyeshadow ya. Ini lipstick sesudah dipakai, ibu-ibu bisa tap, ting 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 ting. Simple, sampai O-nya gede banget. Simple dan praktis, ya. Jadi udah merah merona itu pipinya. Nggak perlu bawa pouch gede-gede, banyak-banyak berat, nggak perlu. Saya yakin ibu-ibu punya pouch gede-gede untuk make up kan? Ya enggak, seberapa banyak ya. Jadi simple 3 itu aja yang dibawa selalu di dalam tas. Ya itu menunjukkan unsur apa? Feminisme ibu-ibu ya. Dengan begitu walaupun mungkin lupa pakainya, tapi dengan lihat boleh deh pakai ya. Menumbuhkan ini dulu. Kesadaran bahwa kita ini seorang wanita yang harus menunjukkan sifat-sifat feminim ya. Jadi sifat feminim itu bukan hanya dari riasan tapi tingkah laku ya. Jadi ini untuk wanita-wanita dulu, untuk ibu-ibu. Biasanya saya yakin ibu-ibu di sini kan udah luar biasa ya. Ibu-ibu tangguh, bertanggung jawab. Kadang-kadang nih perempuan-perempuan alpha female yang kadang-kadang lupa, jadi justru maskulinnya lebih unggul daripada femininnya. Jangan lupa, tetap kita harus lebih memperbesar jiwa feminisme kita dengan tutur kata yang lembut, yang manja. Kenapa? Nah, tapi kalau manja hanya untuk pasangan ya. Karena saya yakin pernikahan yang sudah lama ya Bapak Ibu biasanya udah kayak teman, udah kayak sohib. Nah, lupa tuh biasanya ya, hal-hal tersebut ternyata perlu. Kalau misalnya kita daily nih, setiap hari kita melakukan hal yang sama, bertingkah laku sama, nothing special. Nanti ibu-ibu, wah tiba-tiba kok abis kelas grooming nih, suami-suaminya pada bingung, loh kok jadi berbeda nih istri saya abis kelas grooming ya. Bapak-bapak tuh pasti suka ya Pak ya, ketika istri-istrinya lebih lembut, bertutur kata, lebih manja ya. Itu akan lebih, karena feminisme seorang perempuan itu tidak boleh ketinggalan. Ibu-ibu sekarang itu persaingan keras ya. Jadi kita tidak boleh sebagai istri-istri kehilangan sosok feminisme ya. Walaupun saya tahu kita sebagai ibu tuh pasti punya jiwa keibuan, tapi beda.
jiwa keibuan dengan jiwa feminisme ini berbeda. Jiwa keibuan ini dibutuhkan anak kita. Jiwa feminisme dibutuhkan suami kita. Ya, jadi itu yang harus tetap dipegang perannya. Oke, lalu berikutnya adalah, nah, rambut harus rapi. Mungkin di sini banyak yang pakai hijab, setidaknya kerudungnya rapi, ya. Terus juga tidak kusut, ya. Terutama tuh kalau kerudung tuh kan ini ya, lekukan ininya nih. Apa tuh? Bagian depannya. Nah, ada yang tahu nggak cara agar bagian atas ini kaku? Pegel dong gue ya. Oke, yang paling gampang kalau ibu-ibu punya hairspray. Nah, pakai hairspray, iya betul. Jadi kalau misalnya apalagi ibu-ibu sering bisnis trip ya, ini kan biasanya aduh udah gedebak-gedebuk, udah lecek dan segala macam, walaupun mungkin di rumah udah di strik apa segala macam, nggak sempat strik kan misalnya di hotel dan segala macam. Ibu-ibu standby hairspray. Di hairspray bagian tengahnya, dia akan langsung ya, saya tidak hijab, tapi saya tahu ketika saya harus profesional menggunakan hijab, apalagi sebentar lagi bulan puasa, pasti banyak orderan dengan berhijab ya. Jadi saya harus tahu bagaimana looks profesional saya sebagai seorang hijabers ya. Oke, itu bisa digunakan tipsnya. Lalu berikutnya ya, untuk yang tidak berhijab, sisir rapi, jangan lupa tidak boleh lepek. Kenapa? Karena kalau kesan lepek apa sih kalau kita lihat orang kesannya lepek, kesannya apa? Burik. Apalagi kesan apa? Nggak rapi ya. Kesannya apa? Kesannya kayaknya capek banget hidupnya ya, atau tidak terurus gitu ya. Jadi mungkin Miss, saya itu kegiatan saya dari pagi sampai malam terus, tapi saya nggak sempat keramas. Oke, nih saya kasih tips adalah, kalau sekarang kan sudah banyak nih yang shampoo kering. Tapi kalau misalnya aduh nggak bawa lagi bisnis trip atau segala macam, pakailah bedak powder. Jadi bedak tabur ya. Jadi kalau misalnya lagi lepek nih, aduh nggak sempat keramas, nggak sempat ke salon atau apapun, bedak tabur ya itu bisa mengurangi kelepekan rambut. Ya mungkin bapak-bapaknya juga bisa. Jadi bedak tabur dituang, taruh di tangan, taruh di akar rambut, terus diacak-acak itu baru sisir rapi, sehingga akan kesan bervolume ya. Jadi kenapa? Nggak putih kan di ini lagi. Karena ketika lepek itu kan menghasilkan apa? Minyak. Ketika minyak terus kita berikan bedak tabur, dia akan mengurangi minyak, sehingga kesan lepek yang tadinya kesannya lepek ya, datar, dia akan lebih bervolume. Dan jangan lupa, begitu udah nggak taunya salah persepsi. Persepsinya adalah, oh kata Miss Cherry kalau rambut lepek dikasih bedak tabur. Kenapa? Nah, itu salah persepsi ya. Jadi lagi-lagi bedak tabur itu hanya untuk mengurangi minyak. Jadi jangan taruhnya langsung di kepala, tapi di telapak tangan. Baru diacak-acak gitu, baru ditempel, terus seperti keramas, tapi pakai bedak tabur. Itu efisiensi waktu. Semisal Bapak Ibu tidak ada waktu ya, jadi itu bisa digunakan. Lalu berikutnya, kebersihan rambut ya, minimal keramas 3 hari sekali. Kalau bisa lebih baik setiap hari ya, karena kita juga menjaga kebersihan rambut, dan pastinya ketika kita menjaga kesehatan rambut kita tuh akan lebih percaya diri. Apalagi misalnya ibu-ibu coba deh me time. Nah, beda ya Bu feel-nya kan. Ketika kita lebih banyak me time, itu artinya apa? Kita nge-recharge diri kita. Saya tahu banget kita itu harus terbagi untuk anak, suami, pekerjaan, ya, bersosial. Nah, perbanyaklah me time. Dengan me time, misalnya ibu-ibu merawat kecantikannya ke salon, merawat rambutnya, ya, atau sekedar massage, refleksi, ya, itu bisa membuat kita lebih merasa fresh, berharga, merasa lebih recharge,
sehingga kita lebih mencintai diri kita. Ingat, kita harus mencintai diri kita sendiri dulu sebelum kita mencintai anak kita, sebelum kita mencintai suami kita, ya. Kenapa? Kalau sekarang sering banget begini, pokoknya saya apa-apa anak saya, sehingga ibu-ibu nih gak ada waktu ya untuk dirinya sendiri, hingga akhirnya apa? Stres, drain, tidak berharga, tidak percaya diri. Ingat, lagi-lagi cintai diri sendiri dulu sebelum mencintai orang terdekat kita. Karena kalau kita nggak punya cinta untuk diri kita, bagaimana kita bisa membagikan cinta kita dengan orang-orang yang kita sayangi? Ya, hampa. Setiap orang tuh punya 5 cup tangki cinta. Ayo, ada yang tahu apa? 5 cup tangki cinta, ayo, ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Ini bukan hanya ibu-ibu aja ya, ini bapak-bapak. Jadi, ini part of upgrade diri sebagai seorang manusia. Kita tuh punya 5 cup tangki cinta. Yang pertama, afirmasi. Setiap orang pasti membutuhkan dipuji, ya. Jadi buat bapak ibu yang suka gengsi kalau puji orang atau puji pasangan, puji teman, lakukanlah. Dengan begitu, dengan kita mengisi tangki cinta orang lain bisa mengisi tangki cinta kita, ya. Lalu apalagi tangki cinta berikutnya adalah apa? Quality time. Jadi kalau berbicara tentang personal grooming, quality time lah dengan diri sendiri. Cari momen kapan bapak, ibu ya punya waktu untuk dirinya sendiri. Dalam arti kata, misalnya quality time, misalnya ibu-ibu quality time-nya nyalon. Kalau bapak-bapak quality time-nya misalnya apa? Nonton bola atau apa. Pokoknya do something that makes you happy. Do your hobby, cari hobinya ya. Dan tangki-tangki cinta itu harus diisi Bapak Ibu. Begitu juga kepada pasangan ya. Quality time dengan pasangan juga harus. Lalu berikutnya apa lagi? Tadi afirmasi, quality time. Apa lagi? Hah? Apa? Hadiah, gift, yes. Gift ya. Ini adalah tangki cinta yang harus diisi. Walaupun ini biasanya nih bapak-bapak yang suka simple, udahlah Miss, uang saya tuh semuanya udah di istri, saya mau kasih apa lagi? Nah, Jantung. kasih jantung. Beda deh. Misalnya sesimpel hadiah, misalnya bapak-bapak lagi bisnis trip nih, bawain oleh-oleh, itu part of hadiah lah. Itu part of gift. Ini dia. Nanti tangki cinta pasangan bapak tidak terisi. Sayang. Jadi ini adalah tangki kehidupan yang harus diisi terus menerus ya. Jadi tidak boleh diabaikan, karena kalau diabaikan berbahaya ya. Jangan sampai tangki-tangki tersebut diisi oleh orang lain. Lagi-lagi ya. Jadi setiap orang pasti suka kalau dikasih gift ya. Apapun tidak harus mahal Bapak Ibu. Apapun misalnya yang membuat kira-kira yang terkena di hati. Oh, ternyata dia memperhatikan, misalnya dikasih apa aja, misalnya semacam misalnya ini aku bawain pensil atau apalah, pokoknya hal-hal yang dia memperhatikan saya, dia peduli. Tidak harus mahal, tidak harus wow, tapi berilah gift sesuatu kepada orang terdekat, orang yang Bapak Ibu sayangi, pasangan ya. Lalu berikutnya, kalau tadi sudah afirmasi, terus juga sudah gift, sudah quality time, berikutnya adalah service. Nah, waduh ya, service itu berbagai macam Bapak Ibu ya. Dalam kita Bapak Ibu berrekan kerja, ini juga memberikan service, membantu satu sama lain, memberikan atensi, atau misalnya ada yang sekedar misalnya nanya, saya mau keluar nih, mau nitip apa? It's part of service ya. Jadi tidak harus yang berlebihan, wah kalau service tuh berarti saya harus apa dong? Jadi saya jadi seperti slave-nya dia dong, tidak.
Ya, jadi kita lakukan secara halus. Lalu berikutnya adalah apa? Physical touch. Nah, ini beda ya. Jadi kalau tangki cinta ini berbagai macam, ada yang kepada teman, kepada diri sendiri, dan kepada pasangan. Physical touch itu bisa dengan sekedar salaman, atau misalnya kalau kepada teman nih, kita memberikan empati, tepuk-tepuk bahu kayak misalnya, oh, apa kabar? Gimana tadi? Nah, physical touch ya. Jadi ada orang-orang yang mungkin saking dia frigidnya tidak pernah terisi, misalnya tangki cintanya tuh dia kaku kalau kenal sama orang. Murid saya itu dia posisinya udah lumayan tinggi. Kan ketika misalnya dalam pertemuan dia harus cipika-cipiki ya Bapak Ibu. Murid saya itu laki-laki, dia ketika cipika-cipiki frigid banget. Kaku. Memang ya. Nah ini harus dibiasakan. Jadi ketika kita kaku dalam lingkungan profesional itu aneh banget. Ada sesuatu. Nah, itulah membiasakan diri untuk melakukan touch. Kalau misalnya Bapak punya anak, punya istri, sering-seringlah untuk melakukan touch. Dengan begitu, Bapak akan lebih terbiasa dengan hal tersebut, nggak kaku. Karena itu nanti akan menunjang dalam dunia profesional. Ketika dia bersalaman, dia kaku banget. Terus diajak cipika-cipiki, dia kayak robot. Waduh, kenapa? Something happen with you. Ternyata memang mungkin dia tidak pernah melakukan hal tersebut di rumah, even sama istrinya kaku banget. Nah, mulailah saya ajarkan untuk mulai melatih Pak. Physical touch itu bukan hanya kalau dalam suami istri, physical touch itu kan adalah hubungan suami dan istri. Tapi physical touch dalam kehidupan sehari-hari itu bisa dilakukan dengan sekedar gandeng tangan istri, ya, atau gandeng tangan teman. Jadi kita tuh tidak kaku dengan hal-hal tersebut, ya. Oke, itu dia tangki cinta yang harus diisi oleh kita untuk bisa lebih mencintai diri kita. Lalu berikutnya adalah, nah ini dia, deodoran ya, jangan sampai lupa. Kenapa Bapak Ibu mesti sadar diri pakai deodoran? Walaupun mungkin misalnya, aduh Miss saya nggak bakat berbau badan kok, aman kok. Hey, ketika Anda mengeluarkan aroma-aroma yang mencium bukan hidung Anda, tetapi hidung teman-teman Anda, ya. Jadi pakailah deodoran, ya, sehingga ketika misalnya ada bakteri tidak menimbulkan bau-bau yang tidak sedap. Oke. Lalu berikutnya parfum. Nah, setelah tadi kita sedia payung sebelum hujan, sedia deodoran sebelum bau badan, kita pakai parfum. Ketika misalnya kita ini wangi, akan ada feel atau kesan yang apa? Percaya diri. Kesannya tuh akan dapat, oh si ini wangi banget loh di hari ini. Jadi apa? Orang kesannya mau deket sama dia, lebih nyaman ya. Parfum itu juga bisa menunjukkan apa? Kesan ya, karakter. Jadi kalau misalnya di acara-acara formal, semi formal, Bapak Ibu boleh pakai parfum yang light gitu ya. Kalau acara malam misalnya Bapak Ibu menghadiri acara gala dinner, pilih parfum yang juga lebih lebih kuat, lebih strong. Kenapa? Karena itu acara malam. Kalau acara olahraga juga pilih ya. Jadi ada momen-momen sesuai dengan acara menggunakan parfum tersebut ya. Lalu berikutnya, nah ini udah cantik, rambutnya bagus, ya, wangi, tapi begitu berbicara, aduh, Jengkol. jengkol ya. Atau yang paling sering kadang-kadang tidak disadari adalah bau lambung. Ya, bukan hanya sekedar bau mulut. Kalau bau mulut itu adalah tentang kebersihan gigi. Itu boleh ke dokter gigi ya. Bapak Ibu misalnya perhatikan apakah kesehatan gigi Bapak Ibu seperti apa. Tapi bau lambung ini yang kadang-kadang tidak disadari. Bau lambung, bingung kan? Biasanya
ketika Bapak Ibu sudah dekat-dekat jam makan ya, udah dekat-dekat jam makan ya, hati-hati bau lambungnya keluar ya. Nah, jadi apa yang sudah dipahami dengan kata ya, bau lambung itu apa? Sendawa. Oke, itu juga bisa, hati-hati ya kalau lagi pertemuan tiba-tiba sendawa, satu ruangan kecium bau ayam. Ya, hati-hati. Nah, bau lambung ini adalah biasanya keluar ketika Bapak Ibu sedang lapar. Nah, hati-hati ya. Biasanya kalau lagi lapar, nih mulut itu akan beraroma. Kadang-kadang kita tidak mencium, tapi orang yang ketika berbicara, misalnya lagi dealing atau lagi berkomunikasi one on one, itu akan tercium aromanya. Hati-hati. Jadi kalau Bapak Ibu ada pertemuan atau ada berkomunikasi dengan orang di jam-jam lapar ya, itu harus agak sedikit jaga jarak, setidaknya jangan terlalu dekat. Ya, atau misalnya harus koordinasi nih, tiba-tiba bisik-bisik, setidaknya arah bisikannya tuh jangan, nah sadar diri ya, karena lagi-lagi ketika kita mengeluarkan aroma ya, aroma dari badan ataupun dari mulut, yang mencium adalah orang lain ya, sehingga jangan sampai nih jelek persepsi kita di mata orang lain hanya karena hal-hal yang tidak kita sadari. Ya, jadi solusinya adalah Bapak Ibu harus sedia permen. Nah, wah nanti saya meetingnya di jam-jam ini nih, jam-jam lapar nih, jam-jam kritis ya kan, seperti jam-jam seperti ini. Hati-hati nih, jangan terlalu deket kalau ngobrol ya. Itu sedia permen, jadi mengurangilah aroma-aroma tersebut ya. Oke, terus jangan lupa juga ketika sikat gigi, lidah itu harus disikat ya Bapak Ibu. Jadi harus mulai punya habit baru. Kenapa? Kadang-kadang ketika kita sikat gigi, nih gigi udah bersih, udah rapi, udah bersih deh, udah terasa bersih. Tapi kok masih mengeluarkan aroma, di lidah itu harus dibersihkan. Karena misalnya kopi masih nyangkut ya, susu atau makanan ya, jadi harus disikat, dibersihkan. Lalu berikutnya adalah, nah, rapikan bulu berlebih ya. Jadi bulu-bulu itu ya, terutama nih bulu-bulu ketiak ya Bapak Ibu. Mungkin saya kan nggak kelihatan nih, saya kan pakai bajunya tertutup. Tetap. Kenapa? Kalau menurut saya kita merapihkan setidaknya ya. Saya sih sebenarnya tidak mensuggest mencukur. Kenapa? Karena biasanya akan tajam-tajam. Sekarang itu sudah canggih. Ada laser Bapak Ibu, laser IPL namanya. Jadi untuk bulu-bulunya yang berlebih, Bapak Ibu boleh laser ya. Kenapa? Karena kalau laser itu biasanya saya itu punya bulu yang sangat berlebih untuk area kaki. Ketika saya cukur, saya lupa cukur, wah gondrong. Tapi ya, ketika saya IPL 3 kali aja udah hilang. Jadi saya nggak perlu repot-repot lagi untuk kalau ada acara saya harus cukur, nggak usah. Jadi saya kasih tips buat ibu-ibu kalau punya bulu-bulu berlebih atau mungkin bulu ketiak. Kenapa? Kalau bulu ketiak banyak itu juga bisa menjadi penyebab bau ya. Jadi itu harus dibersihkan, dan juga tentunya pasangan kita juga akan lebih senang ya ketika kita rapi, bersih ya. Alis juga kalau misalnya ibu-ibu mau membentuk boleh, tapi kalau misalnya kan ada di sini yang syar'i yang tidak mau, it's okay. Itu semua pilihan. Tapi kalau misalnya mau looks profesional, mau looks lebih cantik, lebih kece, boleh dibentuk ya. Bulu kaki juga saja saya tidak usah di threading ya, dicabut-cabut itu atau dicukur. IPL, laser ya. Memang budgetnya agak sedikit ekstra, tapi itu long last ya. Ibu-ibu nggak perlu repot maintain, tapi itu long last. Mungkin beberapa kali aja, tergantung hormonal. Ada yang kalau seperti saya 3 kali aja cukup ya, tapi ada juga yang udah sampai 10 kali masih nunggu lagi gitu. Jadi setidaknya diusahakan ya. Oke. Lalu berikutnya, nah, gunakan skincare. Jangan males ya Bapak dan Ibu untuk menggunakan skincare. Setidaknya kalau untuk bapak-bapak nih pelembab ya,
sunblock ya Pak ya, itu boleh digunakan. Atau mungkin ibu-ibu ini jangan lupa skincare-nya apa yang lagi pakai saat ini. Wah, macam-macam nih. Apa Bu pakai skincare-nya? Sunblock, apalagi? Botox, filler, ada? Gak ada ya? Oke, gak apa-apa. Tapi setidaknya ibu-ibu mulai aware dengan anti-aging ya. Kenapa? Karena itu harus mulai dicegah. Ya, dalam arti kata saya masih muda, saya sudah aware dengan hal-hal tersebut. Jangan sampai ketika sudah agingnya keluar, baru tuh kita wah, nah itu yang berat. Jadi bolehlah pakai krim-krim anti-aging mata ya, atau misalnya krim malam, krim pagi itu boleh. Boleh mulai dicoba. Dulu itu saya juga termasuk orang yang jerawatan, Bapak Ibu. Kalau saya nggak belajar grooming, saya mungkin hanya akan jadi perempuan yang berjerawat. Tapi dengan saya belajar grooming, oh ternyata jerawat itu bisa dihilangkan, jerawat itu bisa dibersihkan dengan apa? Perawatan, skincare ya, open minded. Kadang-kadang kita kan tidak mau open minded mencoba hal-hal baru. Ke dokter kecantikan aja kayaknya nggak perlu, nggak butuh, facial aja deh. Itu juga penting, mengeluarkan kotoran-kotoran di wajah kita. Karena kan kita kan make up tiap hari ya, setidaknya atau bedak atau polusi lah. Itu membuat wajah kita bisa lebih sehat. Oke, lalu berikutnya. Nah, smile more often ya. Lagi-lagi kalau di atasnya sudah terisi, dilakukan, tapi tetap pembawaannya seperti itu tetap aja ya. Smile more often. Kenapa? Dengan senyuman itu bisa merubah segalanya ya. Ingin dapatkan kesan yang ramah, smile. Tapi kan Miss kalau senyum-senyum terus kayak orang gila. Oke. Senyum itu atau saya sebutnya dengan smiling line ya, menarik sudut ujung bibir sehingga mendapatkan kesan smile walaupun sedang terdiam. Itu pada saat momen-momen Bapak Ibu harus bertingkah laku profesional, seperti menjadi narasumber, datang ke sebuah acara dan Bapak Ibu disorot kamera, itu akan menjadi apa? Jejak digital. Ya, lagi-lagi jangan sampai tuh di kamera tuh pelongok-pelongok. Tetap, jadi kita harus tahu karena kan bibir orang tuh beda-beda. Ada yang tipikalnya dia turun, ada yang tipikalnya dia jutek, ada yang tipikalnya seperti melongok begitu. Jadi tariklah sudut ujung ini sampai ke atas. Yuk, tarik semuanya. Tidak usah tersenyum, tapi oke, good, tarik. Tarik lagi dikit. Nah, gitu Bu, biar lebih kesan ramah. Tarik, jangan gitu. Tariknya ke atas, jangan begini. Kenapa? Karena kalau cuma narik tapi ujung sudutnya ke bawah, nggak kayak smile. Nah, gitu, good, ganteng. Tuh, cakep Mas, tolong disorot yang lagi smiling line nih. Tarik sudut, ayo maskernya dibuka, dilihat, tarik. Coba tarik Pak, lebih lebar sedikit lagi Pak. Tuh, jangan kaku banget Pak, sampai bergetar kan? Tahan, oke, tarik Pak. Nah, good. Oke, yuk sebelah sini tarik Pak, sudut ujungnya Pak. Good, lama. Good. Tarik sudut ujungnya. Nah, tarik nggak usah terlihat giginya. Jangan ditekan, nah. Smile, oke? Lagi Pak, oke, good. Tarik lagi Pak. Nah, good. Tarik lagi segitu, oke, tarikannya segitu, oke. Tarik lagi Pak. Sudutnya masuk gini Pak. Kurang line smile-nya kurang. Jangan ke bawah Pak. Nanti kayak sedih Pak. Menunggu giliran, tarik ke atas Pak. Coba tertutup. Oke, sekarang senyum. Nah, gitu. Tapi bibirnya tertutup. Nah, good. Oke. Good. Oke. Lanjut ya, Pak.
Good. Tarik lagi sedikit Pak. Ya, lagi Pak. Bapak, Ibu. Oke, tarik lagi Pak. Jangan. Ayo Pak, jangan lama Pak. Nah, smile itu kan selalu apa? Sudut ujung sama ujung sini tuh selalu naik. Nah, ayo dilatih. Nah, kan? Ayo Pak, dilatih Pak. Sehingga nanti ketika Bapak tuh maksudnya beda persepsinya. Jadi nah, senyum aja harus dipelajari ya. Ayo Pak, kalau senyum biasa aja, senyum biasa. Nah, seperti itu. Terus tutup milotnya, tutup. Nah, itu Bapak senyum, terus mingkem sedikit. Senyum, kan tadi Bapak senyum bagus tuh. Bagus tuh. Nah, gitu Pak, tahan lagi, tarik bagus ya. Oke, kalau Bapak silakan, ini Pak. Tarik lagi Pak, tarik sampingnya. Lagi-lagi jangan kaku, mesti dilatih, sering-seringlah tersenyum. Dan jangan lupa, begitu berbicara juga sambil tersenyum, sehingga kesan percaya dirinya tetap bertahan ya. Oke. Berikutnya, nah ini dia untuk yang pria-pria sekarang ya. Jadi rambut itu harus rapi, saya mau lihat. Oke. Nah, aduh, bagaimana? Bapak mau saya kasih solusi nggak? Tapi ini tidak semua orang misalnya akan bisa percaya diri. Kalau misalnya seperti Bapak siapa tadi? Bapak Sahat kan tidak berambut. Tapi misalnya ada murid saya tidak berambut, tapi saya pengen lebih confidence. Sehingga akhirnya saya suggest tunggu. Wig tempel zaman sekarang Pak, bukan kayak wig waria-waria. Wig tempel sekarang udah hebat, bisa berenang, bisa bertahan 7-8 jam. Saya kalau boleh dapat izin untuk mengupload, karena itu adalah salah satu pejabat penting yang menggunakan. Nah, paham ya, kalau Bapak Ibu sering, ya banyak ya, para pejabat itu juga menggunakan wig. Nah, itu dia gunakan untuk apa? Untuk dapat kesan profesional. Bukan berarti kalau tidak berambut tidak profesional ya Pak ya, izin. Tapi ketika dia lebih percaya diri, dia lebih terlihat tampan, lebih full dan segala macam, dia gunakan tersebut. Jadi wig itu mungkin Bapak nanti kalau misalnya atau siapapun lah, misalnya tidak harus misalnya Bapak yang botak, ya hanya mengisi. Ada juga yang hanya botaknya di tengah, mungkin itu mengurangi kepercayaan diri, itu hanya tempel aja. Ditempel, dia ada lem khusus. Dan lem itu bertahan sampai dengan 8 jam. 2-3 hari. 2-3 hari. Ketika 2-3, karena itu bisa berenang, bisa dia mandi keramas pun bisa, benar-benar permanen. Ya, itu namanya tope kalau nggak salah ya. Jadi mungkin kalau nanti Bapak Ibu yang berminat, yang perempuan pun juga ada. Yang kalau misalnya ibu-ibu nih yang misalnya punya penyakit, terus rambutnya rontok atau kebotakan ya, misalnya habis kalau kemo itu pun ada, itu dia gunakan, bisa dipakai keramas itu 2 hari, bahkan lebih deh kayaknya. Tapi itu menjadi sebuah solusi ya untuk mereka-mereka yang bisa mengembalikan kepercayaan dirinya. Oke ya, lagi-lagi tetap jaga kebersihan rambutnya ya. Kalau pria-pria ini biasanya keramasnya berapa hari sekali sih Pak? Tiap hari. Apa? 2 minggu sekali? Tiap hari kan? Karena udah rambutnya cuman segitu doang kan, ngeringinnya nggak butuh effort kayak kalau perempuan-perempuan kan. Nah, harus tiap hari ya. Lalu, rapi kan bulu berlebih, agak tidak rapi. Ada juga mungkin yang bapak-bapak nih yang alisnya panjang banget ya. Yang itu boleh dipotong gitu ya. Jadi dirapihkan, dibentuk. Kalau misalnya seperti syariat Islam, tapi juga kan boleh dibentuk kan. Jadi nggak kayak
berantakan, setidaknya terkesan rapi karena ini kita mau menunjukkan apa? Kesan profesional ya. Jadi terus juga jangan lupa rajin-rajin cuci muka ya. Karena kalau misalnya Bapak agama Muslim kan ibadah 5 waktu ya sambil cuci muka, sambil kalau bisa pakai sabun, jadi biar fresh. Kalau perempuan touch up-nya kan dengan bedak, bapak-bapak touch up-nya dengan cuci muka atau sekedar membasuhkan air aja biar dapat kesan apa? Fresh ya. Lalu juga deodoran jangan malas ya, sehingga untuk laki-laki, untuk pria itu juga boleh untuk dibersihkan area-area ketiak. Kenapa? Untuk menghindari tadi bau-bau yang tidak sedap ya. Biasanya kalau kita pakai deodoran, terus bulu ketiaknya tidak dicukur, itu deodorannya hanya nempel ke bulu-bulunya, tidak ke kulit ya. Sehingga bakteri itu kan berada di dalam kulitnya. Jadi aroma-aroma tersebut ya. Jadi boleh Pak dibersihkan, dirapihkan gitu ya. Lalu parfum. Nah, untuk bapak-bapak, kalau bapak-bapak ini biasanya parfumnya lebih simpel, satu parfum untuk segala acara. Kenapa? Biasanya itu akan jadi trademark. Ih, ini baunya Pak ini nih. Ini baunya ini nih. Nah, itu akan jadi lebih enak sehingga menjadi karakter bapak. Gitu. Tapi jangan juga memilih parfum yang nyengat banget. Waduh, bukannya bikin senang, malah pusing ya. Hati-hati. Ya, jadi pemilihan ya. Lalu juga dengan skincare. Oke, skincare-nya apa aja Pak yang dipakai kira-kira dalam melakukan perawatan wajah? Ada nggak? Pelembab pakai nggak Pak? Enggak, air wudhu aja ya. Oke. Sunblock misalnya kalau lagi main golf. Masnya yang di sana ada nggak pakai apa? Sunblock atau pelembab? Apa? Wih, gini dong. Nih boleh berdiri Mas, maju ke depan Mas. Ini salah satu contoh yang well groomed ya. Oke, siapa namanya Mas? Mas Kris, wes. Mas Kris, ini saya bilang well groomed. Pertama, tatanan rambut rapi, pakai gel rambut, pakai pomade. Bapak ibu yang lain juga bisa ya, ini untuk sebagai sebuah contoh ya. Padahal misalnya kalau Mas Kris malas kan nggak pakai gel, nggak pakai apa, tapi kan memilih untuk lebih terlihat profesional, terlihat rapi, terlihat pantas gitu kan. Lalu kebersihan dan bajunya menggunakan fit body ya, jadi nggak kebesaran, nggak kekecilan, jadi well groomed, rapi, pakai kacamata, terus kebersihannya juga terjaga. Tepuk tangan dulu dong ya, menjadi contoh yang baik. Foto bareng dulu dong. Wih, sarangiot. Terima kasih sudah menjadi contoh perwakilan dari pria ya. Jadi ini boleh. Kenapa? Kesan-kesan profesional itu ya Bapak Ibu mungkin. Nah, ini seperti Mas ini. Kalau mau pakai gel rambut, pakai pomade, itu akan lebih menunjukkan kesan profesional, ya. Jadi nanti boleh dicoba. Udah pernah belum pakai? Nah, kenapa? Naturalis. Nah, dicoba deh. Berbeda sesekali, ya kan? Apa? Oh, biasanya pakai. Oke ya. Jadi juga nih seperti Bapak juga boleh loh Pak. Jadi kalau yang rambutnya lumayan agak-agak panjang, itu dibentuk. Nah, ini juga nih seperti Bapak ini udah rapi. Nih, bagus. Well groomed Pak, bagus. Rapi rambutnya ya sebagai contoh. Ya, walaupun panjang tapi tertata dengan rapi, look. Oke. Nah, Bapak juga boleh pakai pomade ya. Jadi itu untuk menambah ketika kita make up, kita do something terhadap tubuh kita, diri kita akan terkesan well prepared. Wah, dengan dirinya aja dia well prepared. Apalagi dengan pekerjaan. Kalau Bapak Ibu tampil asal-asalan, yang penting kerjaan beres, akan beda impresinya. Ya, tetap show your smile. Jadi tetap kalau untuk Bapak-bapak tetap pertahankan smiling line ya.
Saya masih lihat ada beberapa yang kaku-kaku, tapi coba dilatih lagi. Oke, berikutnya. Oke, selanjutnya. Oke, perawatan tubuh. Bersih, mandi setiap hari ya. Jangan, kalau sekarang nih saya nggak tahu melihat anak-anak sekarang gitu ya dari digital seperti Tasya Farasya dan segala macam. Itu anak-anak sekarang tuh mandi nggak tiap hari. Yes. Karena mungkin mereka gaya hidupnya di ruangan ber-AC. Tapi menurut saya mari kita tetap budayakan mandi setiap hari. Walaupun Bapak Ibu misalnya sibuk banget sehari sekali, it's okay. Tapi at least mandi setiap hari, jangan sampai bablas. Karena apa? Itu adalah kebersihan diri kita. Ya, ibarat kata baju tidak dicuci bagaimana rasanya. Dan saya ingatkan Bapak Ibu, jangan pernah memakai baju 2 kali. Dalam arti kata sudah dipakai, terus nggak ada baju lagi, besoknya pakai itu lagi. Kenapa? Pasti ada aroma, ya. Jadi hindari. Kalau bisa mau pakai nggak ada baju lagi, mau pakai baju yang itu aja, misalnya lagi bisnis trip, at least minimal bisa dicuci atau dibersihkan, ya. Jadi harus peduli sebagai bentuk kita peduli terhadap diri kita. Kulit tidak kusam ya. Kadang-kadang ada juga yang kulitnya tuh kering banget sampai putih-putih tuh, terutama yang di bagian apa tuh sikunya. Nah, itu boleh yuk lakukan perawatan terhadap diri sendiri sehingga tidak kesannya apa tidak bersisik ya. Untuk pria-pria juga boleh pakai lotion sesekali ya, maksudnya kalau aduh miss males ya sekali-kali Pak merawat diri, it's okay ya. Nah, kuku nih harus bersih, lihat kukunya semua, ayo bersih. Jangan sampai udah bagus luarannya kukunya hitam ya, itu harus diperhatikan ya, dan harus rapi. Jadwalkan kapan setiap minggu, atau misalnya biasanya kan kalau orang Islam kan harus Jumat atau waktu-waktu, oh jadi ini waktunya saya untuk potong kuku atau apa ya, biar itu menjadi pola bahwa hidup sehat, hidup bersih, hidup rapi itu adalah pola kehidupan yang harus dijalani. Bukan kalau inget aja nih, oh udah panjang nih baru potong. Nah, oke. Berikutnya adalah telinga. Ini kadang-kadang nggak sadar nih ya. Mau pria dan wanita, ini bukan telinga dalamnya ya, karena kalau telinga dalam itu biasanya ada dokter yang pro dan kontra, nggak boleh sering-sering dibersihkan. Tapi saya suggest adalah telinga ini harus dibersihkan. Daun telinga, ya, jangan sampai daun telinga tuh banyak sisiknya, ada ya, kotor, ya. Jadi itu harus dibersihkan. Kalau Bapak Ibu punya cotton bud, itu dibersihkan areanya, atau setidaknya mandi disabunin, ya. Jadi kinclong bukan hanya wajah, tapi seluruh aspek, ya. Lalu berikutnya kebersihan gigi ya. Selain rajin sikat gigi, mungkin ada beberapa gigi-gigi yang misalnya, oh saya udah hilang nih giginya, udah copot gitu ya, terus cuek aja. Tapi Bapak Ibu butuh kesan profesional, ya sudah, tambal ke dokter gigi, bikin gigi baru. Karena itu akan apa? Akan terlihat secara visual ya. Jadi terus misalnya atau gigi-giginya udah mulai hitam, kuning gitu ya, boleh ke dokter gigi untuk apa? Karena itu adalah impression kita ketika berbicara. Jangan sampai orang tuh perhatiinnya gigi kita gitu ya, karena tidak terawat. Jadi itu boleh ke dokter gigi, karena memang grooming ini harus ada budget ekstra. Tapi untuk siapa? Investasi diri. Tiada lebih bagus investasi apapun selain investasi diri dan investasi otak. Nah, oke. Berikutnya adalah diet. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin, tapi kayaknya di sini saya tidak melihat yang over banget ya. Mungkin Bapak Ibu sudah bisa maintenance untuk badannya. Kenapa? Karena diet ini penting ya. Mau saya cuek-cuek aja, saya tipikalnya kurus, tetap harus menjaga. Ini erat kaitannya dengan kesehatan ya. Jangan cuma sekedar mau makan enak tuh cuma tenggorokan doang, lidah sampai tenggorokan ya. Begitu udah masuk tuh udah nggak ada rasa, sehingga Bapak Ibu harus mengkontrol
sudah berapa banyak, kalau misalnya mau lebih detail tuh kan perhatikan kalori yang masuk ke tubuh ya, perhatikan gula, terus kolesterol dan segala macam, agar impactnya jangan sampai ketika Bapak Ibu sekarang nih enak nih makan-makan, begitu 5 tahun kemudian blek. Nah sekarang banyak kan yang tiba-tiba jantung, tiba-tiba apa namanya hipertensi dan segala macam ya. Nah selain untuk kesehatan, diet ini juga untuk penampilan ya. Jadi ibaratnya kita harus selalu kontrol. Kalau saya sendiri, karena saya tiap hari itu bisa event berbeda. Kadang-kadang event kita dari sama seperti Bapak Ibu misalnya di hotel tuh hotel makan. Kalau nggak kontrol bahaya ya. Jadi adalah siasatnya mengurangi karbo, mengurangi nasi. Jadi kalau misalnya ada opsi nih kayak di hotel, tidak usah diambil nasinya, ambil saja lauknya. Kalau misalnya terbiasa, saya tuh kalau nggak makan nasi kayak belum makan gitu ya. Indonesia banget ya. Kalau belum makan nasi kayaknya belum makan siang, belum makan malam gitu ya. Oke, jadi ambil aja sedikit untuk pemuas dahaga karbo. 1 sendok, 2 sendok. Mulai dikurang-kurangin ya. Jadi itu bisa menjadi pengkontrol ya. Biasakan diet itu sebagai pola atau habit atau kebiasaan, bukan hanya sekedar target ya. Dulu saya itu diet itu hanya sekedar target, misalnya dulu waktu mau nikah saya diet mati-matian dulu, begitu sudah selesai target saya, sudah menikah sudah selesai, belum langsung melar ya, karena sekedar target. Tapi ternyata saya baru tahu bahwa diet itu adalah harus pola hidup dan habit. Ketika itu menjadi habit, saya tahu saya akan kontrol. Saya udah terlalu banyak nasi nih, berarti sore saya nggak mau terlalu banyak nasi, saya banyakin sayur atau saya banyakin protein ya. Jadi hal-hal tersebut harus dibalance. Nah, atau mungkin sekarang kan sudah mulai banyak diet ya, diet yang seperti intermittent fast. Ibu itu diet itu, nah itu juga boleh dicoba. Tapi sesuaikan karena diet itu masing-masing. Setidaknya kontrol pola makan. Ingat, makan itu bukan hanya sekedar kenyang, tapi makan itu harus yang bergizi untuk tubuh kita. Ya, sekedar enak tapi karbo gulanya tinggi, yang boba-boba ya atau apa. Ya kadang-kadang kita ngerasa kayak saya nih, mau kasih makanan ke anak kita, coklat, bubble atau apa. Katanya sih sayang, tapi saya kasih makan hal-hal begitu, saya apakah tidak sayang ketika dia sudah tumbuh besar, misalnya dia obesitas? Ya, kadang-kadang rasa sayang yang kita deliver itu bisa jadi salah atau bisa jadi tidak baik. Ya, jadi pilihlah makanan-makanan yang tentunya membawa hal baik untuk tubuh kita. Oke. Berikutnya adalah maintain penampilan luar dalam ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, next. Olahraga teratur. Nah ini juga dijadikan habit Pak Bu, at least minimal seminggu ada dong sekali. Terserah aja mau olahraganya apa. Coba olahraganya apa Pak? Jalan pagi. Apa? Jalan pagi, good. Biasanya seminggu berapa kali? Setiap hari? Kalau di Bali masih 1000 langkah setiap. Good. Oke, olahraganya apa Pak? Jalan ya. Nah olahraga jalan tuh paling praktis. Ada lagi olahraga lain, nge-gym atau misalnya berenang atau badminton, tenis ya. Pilihlah olahraga yang sesuai, yang membuat Bapak Ibu bersemangat, karena itu harus agar nanti kemudian hari Bapak Ibu tidak menyesal, kemudian hari Bapak Ibu tidak ringkih, kemudian hari Bapak Ibu tetap bisa menikmati hasil kinerjanya. Oke. Lalu berikutnya adalah makan makanan yang bergizi ya. Tadi pola diet, mulai diperhatikan apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Lalu berikutnya hindari rokok ya dan minuman keras, karena itu kita sudah tahu ya impactnya. Hindari begadang ya. Kalau biasanya pulang kerjanya malam ya, at least Bapak Ibu mengukur kira-kira misalnya saya tadi cuma tidur 5 jam, oke nanti bisa kejar lagi waktu di jam berapa, atur agar ketika tubuh itu punya alarm tubuh ya. Jadi jangan sampai kita
jatuh sakit karena kurang tidur, terus kunjungi pusat perawatan tubuh secara berkala ya. Ini adalah part of self love ya. Jadi Bapak Ibu boleh ke salon atau misalnya mau spa, refleksi ya. Jadi itu boleh untuk memanjakan diri, itu bagus ya. Visual voice, nah ini untuk duduk-duduk perempuan ya, jangan ngengkang, aduh ya, hati-hati ya. Berikan pose-pose cantik kalau Bapak Ibu lagi tampil, lagi talk show, atau misalnya lagi mau jadi pembicara, lagi tunggu. Nah, bisa gunakan 3 opsi ini. Lurus, atau menyamping ke samping, atau sambil angkat ke atas ya. Jadi kesan kita tetap cantik. Jadi nggak kesan asal-asalan, kesan profesional ya. Posisi berjalan juga. Ketika maju ke depan, kita panggilkan. Ya. Narasumber kita gitu jalan ya, kesan profesional yang nggak ada, tetap harus tegak lurus, chin up, jalan ya. Jadi harus cara berjalan itu juga menunjukkan profesionalisme kita, apakah kita siap atau tidak ya, tidak boleh menyeret ya. Lalu berikutnya, tidak boleh jalan lebih cepat atau lebih lambat. Misalnya Bapak Ibu menghantarkan tamu kehormatan ya, atau para pejabat atau apa ya, tidak boleh jalan lebih cepat dari pejabatnya. Saking gercep nih orangnya, ketinggalan orang tamunya ya. Tapi kita lihat ritmenya, ini namanya mirroring technique. Misalnya ini pejabat kita lihat ritmenya dia seperti apa jalannya. Kalau dia pelan, ya udah kita pelan ya. Jangan sampai kita mendului atau terlalu lamban. Jadi akhirnya si tamu penting kita jadi nungguin kita karena gerak kita lamban ya. Jadi pilihlah sepatu yang nyaman. Lalu berikutnya, nah ini busana casual, ini untuk ibu-ibu ya. Mungkin ini boleh dipilih, ini karena opsinya yang tidak hijab. Saya tidak diinfo kalau lebih banyak hijab, ternyata mungkin bisa jadi opsi ya. Oke, pemilihan warna juga penting ya ibu-ibu. Pilihlah warna yang tidak terlalu bikin pusing. Dalam arti kata maksimal tuh 3 ya, jangan terlalu banyak. Wah, misalnya atasnya kerudungnya warna hijau, bajunya merah, celananya ungu, gonjreng, sepatunya apa ya, jadi pusing nanti jadi kayak badut. Nah, bapak-bapak juga ya, jangan lupa pakai kaos yang berkerah. Oke, lalu busana formal. Tentunya ini biasanya untuk acara-acara formal, resmi kenegaraan ya. Ini bisa digunakan selalu untuk blazer. Kalau yang perempuan bisa pakai rok. Oke, ini semi formal sebagai contoh-contoh yang bisa dipilih ya. Oke, nah ini jaket-jaket bomber nih seperti ini nih Pak. Ini kan juga lebih kece dan lebih looks younger gitu ya. Ini boleh. Pak Jokowi kan sering pakai jaket bomber, jadi lebih ini auranya. Oke. Lalu berikutnya basic manner ya. Jadi respect adalah bagaimana respect is how to treat everyone, not just those you want to impress. Jadi bagaimana kita men-treat orang tersebut, bukan hanya sekedar saya pengen kelihatan ramah, saya ingin terlihat profesional, tapi ketika berbicara jadi maunya gitu. Ya kan? Tetap dengan cara tutur kata yang santun. Percuma kita impresif secara penampilan, tapi bagaimana kita bertingkah laku tidak kita atur, ya. Nah, avoid bad habit. Nah, ini dia nih, ya. Kadang-kadang ini blind spot yang tidak diketahui, hindari, ya. Kadang-kadang kalau lagi bengong-bengong nih dalam lingkungan yang membutuhkan Bapak Ibu bersikap profesional, gigit-gigit kuku. Tuh, ada di sini yang bad habitnya gigit-gigit kuku, atau misalnya makan-makan rambut. Tuh ada tuh kadang-kadang yang suka kayak gitu, keretek-keretekin leher tuh ya, ada ya. Nah, ini hindari. Terus juga mengecap ketika berbicara. Pokoknya menimbulkan sound-sound aneh, itu perlu diperhatikan. Dan jangan takut dalam arti kata, kadang-kadang kan kita tidak bisa mengkoreksi diri ya, atau hal-hal tersebut blind spot kita. Boleh tanya orang yang dipercaya, yang kira-kira bisa memberikan
improvement bagus untuk diri kita, atau tanyalah beberapa orang yang kira-kira kita bisa ambil benar atau enggak, atau sering-seringlah merekam diri ketika misalnya Bapak Ibu tampil ya di saat acara-acara tertentu sehingga tahu nih, oh blind spotnya begini ya. Lalu kedip-kedip mata tuh, ya ini biasanya yang sering saya pakai soft lens atau yang tidak terlihat atau pakai kacamata ya, atau misalnya dia nggak kelihatan ya, garuk-garuk tuh ya. Kalau lagi berdiri di depan umum, walaupun gatel, tahan. Waduh, gak kuat banget nih. Boleh lakukan seperti, jadi jangan gitu ya. Tetap elegan Bapak Ibu ya. Walaupun gatel banget nih, rambutnya belum keramas, tetap aja. Nah, boleh begini, halus aja, tipis-tipis. Kita bermain elegan aja, oke ya. Lalu, nah ngupil-ngupil depan umum juga hindari ya. Saya juga mau suggest Bapak Ibu, kalau ngupil, ya mungkin kalau di rumah terserah deh gaya ngupilnya. Kalau di depan umum tuh jangan pakai tangan, jangan pakai jempol ya, atau misal ngupil tuh pakai tisu, digulung-gulung-gulung-gulung, plung-plung-plung, gitu, lebih elegan, ya. Mungkin boleh dicoba tuh ya, tapi jangan sekarang. Di area private ya, boleh dilakukan. Sehingga apa? Sehingga lubang hidung kita nggak besar-besar banget Bapak Ibu ya. Oke, lalu mengorek kuping depan umum. Oh iya, jadi gimana Pak? Itu tuh proyek yang kemarin kita hindari ya. Ini adalah bad habit yang kadang-kadang kita nggak tahu. Oh ternyata iya ya, saya kok lagi ngobrol terus kayak begitu ya. Oh, nah itu harus direm pakem ya. Don't do that. Oke. Lalu berikutnya, oke, boleh baca sama-sama semuanya? Oke, ada yang ngerti? Coba saya mau bertanya kepada Ibu. Coba Bu, yang pertama, yang paling atas. Your smile is your logo. Maksudnya apa Bu kalau menurut Ibu? Good. Jadi kesannya ketika kita smile, senyum terhadap orang, itu akan menjadi first impression yang menyenangkan. Sehingga itu menjadi logo kita bahwa kita adalah sosok yang menyenangkan. Sehingga akan ada peluang-peluang besar. Bayangin ya Bapak Ibu, misalnya kita tuh tipikal orang yang udah mau jadi diri sendiri aja. Kita tuh orangnya sulit senyum. Sehingga banyak komunikasi yang gak nyampe di kita. Gara-gara misalnya, aduh takut deh kalau ngomong sama Bu ini galak. Karena apa? Karena kurang senyum ya. Sehingga apa? Akhirnya mungkin dia banyak gak dapat informasi ya. Banyak orang yang gak mau approach dia karena itu menutup kesempatan. Oke, berikutnya di kedua. Yang kedua apa Bu? Baca Bu. Oke, jadi seperti apa kalau menurut Ibu? Terima kasih. Ya, jadi your personality is your business card. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berpartner, ya kita mau mencari partner atau mau bekerja sama, kita tuh kadang-kadang bukan hanya sekedar melihat kemampuannya, tapi kita lihat personality-nya bagaimana. Ribet gak sih orangnya? Rempong gak sih orangnya? Males gak sih orangnya? Bisa dipercaya gak sih orangnya? Ya, lagi-lagi personality itu adalah kartu nama Bapak Ibu sekalian. Itu menjadi yang utama. Jadi Bapak Ibu kalau para pebisnis hebat gitu ya, mereka kan sering kongko, sering kumpul. Itu tuh kadang-kadang mereka bukan berbicara tentang bisnisnya, tapi lebih kayak ngobrol ya, mungkin ngalur ngidul. Untuk apa? Untuk mengetahui personality-nya. Apakah dia orang yang tepat
untuk bisa berpartner bisnis dengan saya, karena itu akan long last ya. Jadi personality adalah yang utama. Berikutnya, yuk sebelah sini, Pak, silakan baca yang terakhir, Pak. Lagi ketik ya, Pak ya. Oke, silakan, Pak. How you live other, feeling after and interaction, income, your trademark. Oke, menurut Bapak apa? Bagaimana kita merasakan feeling sudah interaksi untuk sebagai trademark atau personality atau branding, personal branding kita. Iya, jadi artinya, terima kasih Bapak. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian ya, selain tadi smile itu dari luar, personality itu dari dalam. Ini adalah terakhir ini balik lagi ke hati ya. Bagaimana kita bisa meninggalkan jejak yang baik di hati orang lain, dalam arti kata di hati audiens, di hati partner bisnis kita. Bagaimana caranya untuk bisa menyentuh hati audiens kita, lawan bicara kita tadi seperti teknik di awal, mencari sisi lain yang kena tepat sasaran, membuat dia merasa spesial, membuat dia merasa penting, itu men-treat orang ya. Jadi inilah yang akan menjadi fondasi Bapak Ibu dalam berinteraksi, dalam melakukan hal-hal yang profesional. Itulah. Jadi dalam hal-hal apapun Bapak Ibu bisa lakukan. Sekedar menanyakan mau minum apa Bapak Ibu, ini silahkan. Nah, hal-hal tersebut akan menimbulkan kesan, ih baik ya, ih dia orangnya ini ya memperhatikan service ya. Nah, hal tersebut harus dilakukan. Oke, berikutnya adalah jabat tangan. Kadang-kadang Bapak Ibu misalnya bertemu ya dalam di luar situasi kantor, atau mungkin ya Bapak Ibu sekedar ketemu misalnya di mall atau di mana gitu ya, ketemu dengan rekan kerja kita. Mungkin Bapak Ibu tipikal orang yang introvert, ketemu orang tuh males melipir. Padahal mungkin kesannya apa? Kesannya sombong, atau mungkin emang Bapak Ibu tuh malu. Tapi seringkali yang lebih besar adalah kesan sombong ya. Jadi itu masuknya ke apa? Personality. Ih sombong, ketemu di mall aja nggak mau nyapa, nggak mau negor, pura-pura berpaling. Padahal mungkin ya saat itu dia malu, bukan mau sombong, tapi impresi ya atau asumsi orang lain sombong. Hati-hati. Jadi hal tersebut ya mungkin Bapak Ibu tuh introvert, tapi it's okay untuk just keep smile. Hai, oke duluan ya. Nah it's okay, setidaknya kita apa? Sapa. Mendapatkan kesan apa? Oh iya tuh, kita kan yang ketemu. Nah kesan ramah, kita kan yang ketemu di mall ini kan. Nah itu kan akan menjadi apa? Daya pengingat, misalnya hal-hal penting lainnya. Nah dalam berjabat tangan juga ini macam-macam nih. Misalnya saya berjabat tangan dengan Mbak ya, ini ada yang gini doang, atau ada yang gini ya, atau ada yang nggak lepas-lepas kelamaan gitu ya. Hati-hati ya. Kalau kayak cuman begini doang kesannya apa? Asal sombong. Apa? So akrab, banyak laga, atau apa lagi? Ya. Kalau yang lama banget, modus, ya, bukan jadi happy kalau dimodusin tuh ya, kadang-kadang kayak gitu, tapi jadi unprofesional, ya. Dalam arti kata, ketika kita berjabat tangan, itu yang firm aja sekali. Apa kabar Ibu? Sehat? Udah lepas, gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak itu, sehingga kita yakin, tegas, firm, sudah lanjutkan perbincangan. Nah, jangan lupa ketika misalnya Bapak Ibu bertemu dengan orang baru, repeat namanya. Halo, apa kabar? Ibu, saya Sherry. Dengan siapa Ibu?
repeat namanya sehingga kita ingat Ibu Tina. Saya melakukan pengulangan penyebutan nama. Gitu ya. Jadi ini bisa untuk sebagai pengingat kita tadi namanya Ibu Tina. Nah, antusias. Ketika kita berkenalan dengan orang baru, jangan jadi orang yang pasif ya. Jadi cuman sekedar, oh iya, selamat siang, ibu siapa namanya? Bu Tina. Oh. Sedih. Komunikasi akan berakhir, kesempatan akan berakhir. Mungkin aja ketika misalnya saya berkenalan Ibu Tina punya kepentingan apa misalnya, saya bisa berkolaborasi. Jadi sering-seringlah untuk melakukan networking, ya. Jadi gunanya networking selain untuk masa depan kita, ya Bapak Ibu, saya ini adalah former news anchor, ya. Ketika saya keluar, memutuskan untuk resign karena saya berkeluarga dan segala macam. Kalau saya nggak punya networking yang bagus, ya, saya nggak punya ini antusiastik terhadap networking saya, nggak akan berjalan sampai dengan hari ini. Lalu apa? Sering-seringlah memberikan feedback. Jadi ketika berbicara nih, kalau Bu Tina tinggal di mana? Oh di Bogor, deket dong. Berarti nggak bolak-balik ke Jakarta ya? Bolak-balik ya, karena saya juga di Jakarta. Kasih feedback. Oh dekat. Oh apa? Ya. Jadi jangan tinggal di mana di Bogor. Oh. Kalau dia nggak nanya udah tuh. Jadi lakukan antusiasme, lakukan komunikasi yang aktif, berikan feedback. Wah, wow, oh. Nah, hal-hal tersebut mesti dipelajari. Jangan sampai jantungan. Wow, tapi juga jangan lebay. Lagi-lagi kita lakukan secara elegan, ya. Oke. Nah, jangan kasar, ya, Bapak Ibu. Ketika kita berbicara, kadang-kadang kita tuh nggak tahu mengukur apakah ini akan sensitif atau tidak, ya. Hal-hal yang dikira sensitif itu apa? Biasanya isu-isu apa? Apa? Usia, apalagi? Apa? Oh ya, sudah menikah apa belum? Padahal itu mungkin bukan, tapi di era sekarang saya tahu ternyata anak-anak yang belum menikah itu sangat sensitif. Kalau ditanya sudah nikah belum? Kapan nikah? Apalagi nih ya, ibu-ibu nih, kapan nikah? Ih, jangan lama-lama tahu Mbak. Ini nanti, bukannya jadi relasi yang bagus, sehingga akhirnya dia menjauh. Karena apa? Kita nggak sadar, oh ternyata itu kasar untuk dia, rude untuk dia, ya. Hal-hal tersebut dilihat dari bagaimana lawan bicara kita menjawab. Apakah ketika dia menjawab juga senang? Apakah dia juga menjawab antusias? Tapi kalau dia jadi stuck, ya udah stop. Berarti hal tersebut sensitif untuk dia. Kita cari area lain. Dan yang paling gampang adalah puji. Jangan suggest atau hal-hal yang bikin orang sakit hati. Terus juga tipsnya adalah mari yuk kita sama-sama agar ketika kita bergaul janganlah terlalu jadi orang yang sensitif. Ya, selain satu, mari kita bersama-sama untuk melakukan edukasi bahwa kita jangan melakukan hal-hal yang kasar, yang tidak baik, dan juga janganlah kita jadi orang-orang yang terlalu sensitif. Ya, bisa jadi ketika misalnya ditanya udah nikah atau belum, justru emang karena dia memang mau bertanya aja. Ketika misalnya sudah nikah, pasti kan pembahasannya tentang anak atau apa, untuk mencari pola berbicara sebenarnya. Jangan terlalu sensitif, ya. Atau misalnya apalagi biasanya bentuk badan, gemukan ya sekarang pasti bla 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 bla. Nah, kurusan ya stres nih pasti bla 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 bla. Nah, ya hati-hati ya. Jadi, nah ini udah tua, udah bla 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 bla, ya kan? Jadi mulai latih diri kita pertama-tama jangan terlalu sensitif dengan hal-hal tersebut. Mari kita switch kepada hal-hal yang positif. Oh berarti dia memperhatikan. Mungkin ketika dia berbicara seperti itu, dia juga mengalami hal yang tidak enak dalam dirinya sehingga dia menumpahkan. Jadi sehingga
akan ada relasi pola networking yang lebih baik ke depannya, lebih positif. Oke, berikutnya. Oke, jangan lupa untuk selalu menyebutkan 4 kata magic words. Maaf, tolong, terima kasih, permisi. Ya, ini hal sepele tapi ini bisa magic untuk Bapak Ibu sekalian. Dalam arti kata ketika kita menyebutkan magic words, kita harus menggunakan vocal expression, hembusan nafas. Jadi sebelumnya Bapak Ibu saya mohon maaf atas kejadian yang baru, mungkin ya nanti Bapak Ibu akan ada kesempatan press conference ketika ada hal yang tidak baik, Bapak Ibu harus muncul. Jangan sampai ketika mau minta maaf, ya saya mau minta maaf atas kejadian, apa kesannya? Arogan banget ini, ya. Dia tidak mengakui kesalahannya, dia hanya terpaksa saja minta maaf, sehingga tidak akan mendapatkan empati dari publik. Hati-hati ya, ketika Bapak Ibu mungkin akan menjadi branding dari perusahaan Bapak Ibu. Mainkan hembusan nafasnya. Pada hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pada hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu. Beda dengan yang pertama, ketika kita menggunakan hembusan nafas, ya, akan dapat kesan ketulusan di dalam. Oke. Looking good isn't self-importance, it's self-respect. Lagi-lagi, ketika kita berpenampilan bagus, bukan hanya kepentingan diri sendiri, tapi adalah kita respect dengan pemberian Tuhan. Menjaga dan merawat. Justru kalau kita tidak menjaga dan merawat pemberian Tuhan, Tuhan juga marah sama kita. Kenapa tidak dijaga? Seperti apa kalau orang-orang di pinggir jalan, orang-orang yang tidak terawat, ya, karena dia tidak tahu caranya. Nah, kita sudah tahu, marilah kita menjadikan hal ini menjadi sebuah habit untuk merawat, menghargai diri kita, dan jangan lupa untuk melakukan afirmasi positif. Baik, saya akan satu-satu. Bapak Ibu harus melakukan afirmasi positif terhadap diri sendiri. Saya berharga, saya berarti, saya pintar, saya cerdas, saya akan menjadi orang yang hebat. Oke ya, one by one. Apa ekspektasi dan harapan self-respect Bapak Ibu? Yang kencang. Saya apa? Oke, ini ya, yang lain, yuk. Saya cantik, good. Lanjut. Saya mulia, lanjut. Yang keras, yang di sebelah sana harus kedengeran. Saya tampan, yuk, yang keras. Saya akan menjadi lebih baik. Good. Saya profesional. Good. Yang kencang. Kedengeran nggak di sana? Tidak. Yuk, yang kencang. Akan lebih berbahagia. Oke. Saya penting. Good. Kedengeran? Enggak. Yuk, yang kencang. Ini latihan. Kedengeran nggak? Bisa. Lanjut yang kencang. Saya friendly. Good. Lanjut. Saya akan jadi bijaksana. Good. Lanjut. Saya harus lebih baik. Ya, saya pintar. Good. Yang kencang. Saya bisa. Saya penting. Good. Kedengeran? Enggak. Ayo. Ya, kencengin Pak. Saya bermanfaat. Ya. Good. Good. Ayo Pak. Oh, saya dibutuhkan. Ayo. Saya menarik. Yang kencang kedengeran? Enggak. Ya, yang kencang. Saya menarik. Yang kedengeran? Enggak. Kayaknya dikerjain sama temennya. Ayo. Saya menarik. Good. Lanjut. Saya sangat berharga. Kedengeran nggak? Saya sangat berharga. Kedengeran? Dikit lagi yuk. Saya sangat berharga. Good. Oke, yuk Pak, sebelahnya. Saya profesional dan bersahaja. Good. Saya oke. Oke. Saya akan menjadi diri sendiri. Saya kuat, saya
banyak ya. Ayo Pak, afirmasinya apa? Saya self confidence. Good. Harus lebih bersemangat. Yang kencang-kencengan nggak? Yang kencang? Harus lebih bersemangat. Oke. Oh, udah ya? Udah. Saya selalu berbagi. Wih. Kedengeran nggak? Saya selalu berhati besi. Ayo Pak, sampaikan. Saya selalu berhati bersih. Oke. Saya ikhlas. Oke Pak. Saya selalu menjadi profesional. Good. Saya harus lebih baik lagi. Yeay, luar biasa ya. Jadi sering-seringlah melakukan afirmasi positif. Kadang-kadang kita lebih sering mengungkapkan hal-hal negatif terhadap diri kita yang sehingga mengkerdilkan potensi kita. Duh, kayaknya saya nggak bisa deh. Duh, kayaknya saya nggak mampu deh. Nah, switch dengan kata bisa, dengan kata mampu, dengan kata hal yang lebih positif. Oke. Oke, good things happen to those who grow. Jadi mudah-mudahan setelah ini Bapak Ibu setelah latihan tentunya bisa meningkatkan penampilan, kepercayaan diri, kemampuan berinteraksi ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhir kata saya Ceria Pasti mengucapkan terima kasih. Selamat siang, selamat beristirahat Bapak Ibu, selamat berjalan-jalan, besok baru pulang ke Jakarta ya. Oke, sampai jumpa, terima kasih. Berakhirlah seluruh rangkaian kegiatan kita yang telah kita laksanakan dari hari Selasa sampai hari ini. Namun sebelum kita menutup kegiatan kita, saya ingin mereview kembali, ingin mendengar kesan dan pesan dari Bapak Ibu setelah mengikuti pelatihan ini. Nah, untuk itu kita ambil volunteer, satu pria dan satu wanita. Nah, kira-kira yang Bapak-bapak ada yang mau mewakili? Siap. Sini, depan ya? Boleh ke depan? Boleh. Ya, sini aja lah ya. Depan darah. Depan lah. Pembina. Masa pembina. Terima kasih. Kantong tangan mau di kantong matanya. Terima kasih kami ucapkan kepada EO ya, atau panitia yang telah memberi kesempatan kepada pemeriksa paten, pemeriksa merek, pemeriksa desain untuk mengasah diri dalam pelatihan public speaking, speaking. Bagaimanapun acara ini sangat berharga bagi kami, walaupun sebenarnya banyak pakar-pakar seperti Pak Sahat ya, tapi dan kekar. oh gitu ya. Seperti Pak Sahat ini guru-guru kita atau yang lainnya yang sudah biasa berdiri di depan umum, tapi dengan adanya mentor dan mungkin tim yang memang yang memang sudah ahlinya, kita dapat masukan baru yang sangat berharga yang mungkin bisa kami terapkan. Mungkin di sesi lain acara-acara ini sepertinya perlu diadakan kembali, Pak Chandra, gitu ya, untuk mereview kembali, untuk menambah pengalaman kembali yang baru, gitu. Bagaimana mungkin hal-hal yang baru perlu kami bisa kami dapatkan kembali. Demikian Pak Chandra, terima kasih atas semuanya. Ya, kita kasih tepuk tangan buat Pak Sugeng. Terima kasih banyak. Ya, Irni. Ibu Yirni, gimana Ibu Yirni? Nur, sebelah sini. Yang depan aja, yang depan tuh. Yang di depan saja. Yang depan. Ayo bersedia. Tita. Ya. Tita Pada tunjukkan. kita hidup. Kecantikanmu. Kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Fauzia. Bismillahirrahmanirrahim. Kesannya alhamdulillah ya, kita sudah berapa hari ya? 2 hari ya? Tiga. 3 hari. Ketiga nih. Mungkin salah satu yang
perlu mungkin ini ya kita masing-masing ke depan ya, karena tidak semuanya juga mungkin berhadapan dengan teman-teman. Kalau mungkin dengan umum mungkin udah biasa teman-teman ya, tapi kalau berhadapan dengan teman-teman mungkin agak beda suasananya dan perlu mungkin kita untuk pertama kali, bisa jadi kita ini untuk pertama kali pelatihan ini, jadi kita masing-masing ke depan. Kalau kemarin kan kita duduk di tempat kita aja ya, jadi ya Ya, beri aplaus kepada Ibu. tapi jangan lama-lama juga, cukup 3 hari. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Bagian Baiklah, terima kasih Bapak Ibu. Bukan yang seperti ini, enaknya tahu nggak? Iya Bapak, saat Tidak terlalu. Coba iya. Bukan, yang paling kita syukurin kalau kita biasanya ya Mic-nya itulah. ke tempat yang ini kurang kita manfaatkan hotelnya. Kalau sekarang tidak begitu penuh waktu, biasanya kan kita mau sampai jam 9 malam. Kalau di Shangri-La itu sampai 9 malam. Shangri-La sudah begitu mahal dibayar, tapi nggak pernah pegawainya menikmati. Ya kalau memang mau full waktu ya kenapa nggak di kantor aja kita 24 jam kita bikin meeting terus kan gitu. Nah kalau di sini kita sudah para penyaji kita, presenter kita cantik-cantik, dan ganteng, dua cantik, iya kan kita bisa menikmati waktu hotel, kita bisa nikmati, ya tidak begitu monoton banget. Ini yang seperti ini sebenarnya kita butuhkan. Jadi kita, ya itu paling besar, ya kan? Di mana-mana kita seolah-olah kita mau jangan ke hotel. Kalau ke hotel kan kita mau menikmati hotelnya kan. Selama ini kita sampai jam 9 malam penyajinya. Waduh, nggak tahu lagi kayak saya semua seramnya. Nggak ada yang berani bertanya. Jadi di mana pasar? Lipat gitu, lipat maksudnya. Ya? Lipat. bukan akhirnya bener ini Oh, seperti bener. ini. Yang beginilah yang kita harapkan. Terima kasih. Iya. Jadi biar ke depan panitia membuat yang seperti ini. Kalau memang mau ini, ya kita belajar di kantor aja, bikin penyajinya yang seperti saya, serem-serem, nggak ada yang berani bertanya. pakai Nah, kalau seperti ini kita semua kita nikmati. Presenternya semuanya, ya cukup bersahaja ya, kita bisa kontak semuanya. Ya, kita relax lah Mas. Enak. Oke, thank you panitia. Terima kasih Bapak. Aplaus buat Bapak saya. Kita masih pasukan bermarga ya Pak ya. Ada momen kita main dikit. Iya, buat teman silakan Bapak. Ya, ada mau tutup. Seperti Mbak Fauzia tadi, maksudnya gini, kita seolah-olah jadi presenter di depan, satu-satu kita dites supaya menguji iman kita nih kuat sampai di mana itu. Berarti tadi hilang imannya. imannya hilang ketika Kadang-kadang kan beda ya, maksudnya kita di belakang sambil berbicara sama di depan. Jadi seolah-olah kita jadi presenter lagi, ya praktiknya. Mungkin satu persatu dikasih sesi, walaupun hanya 1 atau 2 menit lah. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak masukannya Bapak. Laksanakan masukan-masukan dari Bapak Ibu tadi. Dengan demikian Bapak Ibu, output dari kegiatan ini kami berharap nantinya Bapak Ibu semua peserta nanti mampu berbicara dengan baik, apalagi dengan masyarakat, sehingga apa yang kita harapkan informasi-informasi Direktorat Jenderal Keintelektual dapat tersampaikan dengan baik, tidak ada miscommunication kepada masyarakat, sehingga mampu mengembangkan Direktorat Jenderal Keintelektual menjadi kantor yang lebih baik lagi. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup kegiatan ini, kami ingin menginformasikan bahwa administrasi nanti ada di depan, di meja absensi, dan kegiatan ini sebenarnya kita tutup di
hari ini, namun secara administrasi tol dan taksi itu tanggalnya harus di tanggal besok. Jadi kalau misalnya tanggalnya di tanggal hari ini kita tidak bisa untuk membayarkan. Baiklah, dengan demikian berakhirlah kegiatan kita pada hari ini Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri, kita tepuk tangan lagi yang meriah. Ya, terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu membagi. Ayo, mau foto. Ayo Pak Inus. Ya, sudah siap semuanya? Tiga, dua, satu. Sekali lagi, 3, 2, 1. Oke, siap. Salam pembaruan dulu. Ya. Salam pembaruan. Salam pembaruan. Salam pembaruan. Ya, sekali lagi kita gaya bebas ya Bapak Ibu ya. Bebas. Bu merah. Itu. Ya, sudah. 3, 2, 1. Sekali lagi. Tangan saudara. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah bisa menuju ke meja registrasi untuk menyelesaikan administrasinya Bapak Ibu. Terima kasih. Pak, pulang sekarang. Ya. Untung kau ya. Kesempatan aja saya. Makan dulu, pulang. Iya lah, makan dulu baru. Itu dikasih oleh-oleh. Ada oleh lagi. Tanda tangan dulu. Janganlah